Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Konsep regresi OLS. OLS merupakan salah satu metode yang digunakan saat kita mengestimasi persamaan regresi. OLS adalah kependekan dari Ordinary Least Square, atau bahasa Indonesianya adalah metode kuadrat terkecil, atau kependekannya adalah MKT. Apa maksud dari kuadrat terkecil, apa yang dikuadratkan, dan kenapa harus kecil? Nah, ini akan kita pelajari. Dalam regresi ada variabel X dan Y. Y merupakan variabel terikat atau variabel dependent, dan X adalah variabel yang bersifat bebas atau independen. Pada satu buah persamaan regresi, X-nya boleh lebih dari 1 dan Y-nya adalah hanya sama dengan 1 dalam satu kali regresi. Kemudian dari regresi ini biasanya kita melakukan visualisasi. Bagaimanakah pola hubungan antara X dengan Y? Biasa digunakan scatter plot, di mana variabel X dan Y di posisi seperti ini. Kemudian observasinya divisualisasikan dalam titik-titik di diagram Cartesius ini. Satu titik mewakili satu buah observasi. Jika observasinya adalah responden, maka satu titik ini mewakili satu orang responden. Jika yang diobservasi adalah perusahaan misalnya, maka titik ini mewakili satu buah perusahaan. Maka banyaknya sampel yang didapatkan sama dengan banyaknya titik yang ada dalam diagram Cartesius di scatter plot ini. Dari pola ini kemudian, jika merupakan regresi linear sederhana, yaitu hanya satu buah variabel X, maka kita ingin mendapatkan satu buah garis yang bisa mewakili pola hubungan X dengan Y. Saya bisa saja mendapatkan garis yang kemiringannya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Setiap titik di garis ini ya, ini merupakan prediksi untuk nilai Y, atau bisa ditulis sebagai Y hat atau Y topi. Garis seperti apa? Garis ini merupakan garis regresi. Garis yang mana yang akan ditentukan? Maka regresi OLS ini mendapatkan sebuah garis yang dia meminimumkan jumlah kuadrat error atau residual. Residual merupakan atau error merupakan jarak vertikal antara titik ini, setiap observasi, ke garis regresi. Titik-titik observasi ini, jarak vertikalnya ke garis seperti apa, dikuadratkan. Nah, garis mana, nah ini kan bisa macam-macam garis kan tadi, garis mana yang memberikan jumlah kuadrat error paling minimum, itulah regresi OLS. Maka arti kata dari metode kuadrat terkecil adalah itu tadi, yang dikuadratkan dan dicari terkecilnya atau minimumnya adalah jumlah kuadrat error. Ini adalah contoh scatter plot tadi, ada variabel X dengan Y dengan titik yang pas sekali di sebuah garis linear yang sangat cantik ini ya. Dan ini tentu saja tidak ada di dunia nyata. Kenapa? Karena yang mempengaruhi keragaman dari variabel Y itu tidak mungkin hanya satu buah X. Pasti ada X yang lainnya. Misalnya adalah, apa sih yang mempengaruhi nilai akhir dari mahasiswa? Tentu saja tidak hanya dipengaruhi oleh misalnya kehadiran saat kuliah, tetapi ada sangat banyak variabel yang mempengaruhi nilai akhir mahasiswa. Jadi itulah kenapa tidak mungkin nilai error itu sama dengan 0. Pasti tidak sama dengan 0. Tidak mungkin error itu sama dengan 0. Pasti tidak sama dengan 0. Ini adalah ilustrasi saja ya. Kita misalnya mempunyai titik-titik seperti ini, gitu ya, membentuk garis lurus. Nah, jika semua titik data adalah dalam satu garis, maka Y hat itu pasti sama dengan Y I. Y hat ini adalah nilai prediksi dan YI merupakan nilai aktual. Garis regresinya didapatkan mengepas titik
Karena tidak mungkin bahwa variabel ini dijelaskan hanya oleh satu variabel X, maka kita pasti akan mendapatkan error, dan error ini disebut sebagai residual. Pada satu titik, maka residualnya adalah EI. Jadi untuk responden kedua misalnya, nilai X2-nya berapa, nilai Y2-nya berapa, maka nilai residualnya adalah dia berapa. Jadi residual ini sejumlah banyaknya data yang kita miliki, banyaknya observasi. Gitu. Nah, data aktual yaitu X dan Y, maka dapat dituliskan sebagai prediksi, dalam bentuk prediksi, dan juga residual. Karena tadi ya, Y yang sesungguhnya itu akan sama dengan nilai prediksi ditambah dengan residual. Karena apa? Residual itu merupakan jarak vertikal antara titik data yang sesungguhnya dengan garis regresi. Kalau saya cerminkan titik ini ke garis regresi, nah ini adalah nilai errornya. Ini adalah di titik ini, titik di garis ini merupakan Y hat atau prediksi, dan titik yang di luar garis ini merupakan Y yang sesungguhnya. Maka demikian Y ini sama dengan nilai Y hat ditambah dengan nilai residual. Seperti ini. Dan Y hat merupakan, nah Y hat ini merupakan B0 plus B1XI. Y hat merupakan persamaan garis. Persamaan garis ini di matematika ya, persamaan garis linear itu bentuknya adalah Y sama dengan A plus BX. Garis ini disimbolkan sebagai Y hat, A-nya adalah B0, dan B-nya adalah B1, X-nya adalah X. Gitu. Ini adalah asal dari rumus ini. Y merupakan B0 plus B1X. Ini contoh scatter plot yang tidak ideal seperti ini tadi ya. Ini kan contoh merepresentasikan saja kalau misalnya error itu 0 maka bentuknya akan seperti ini. Garisnya benar-benar mengepas di setiap titik. Tapi tidak mungkin. Nah, ini adalah contoh bagaimana bagaimana hubungan antara ukuran kelas banyaknya mahasiswa dalam satu kelas terhadap dengan rata-rata nilai dari kelas tersebut. Kemudian ini adalah representasi, ini titiknya, kemudian garis regresi, setiap titik ini merupakan prediksi dari nilai Y, dan titik ini tadi, titik yang di luar garis ini merupakan nilai sesungguhnya, tidak ada simbol hat-nya. 17 ini adalah nomor observasi ke-17, dan jarak vertikal antara Y terhadap garisnya adalah error. Nah, kemudian garis-garis merah ini merupakan ini tadi ya, semua errornya. Gitu. Tadi di sini kan E17 nih. Ini E17 karena dia titik ke observasi ke-17 gitu. Jadi setiap titik ini data aktual memiliki nilai residual sendiri-sendiri. Nah, nilai ini akan diminimumkan dalam regresi OLS. Kemudian tadi di awal saya menyatakannya ordinary least square ini meminimumkan jumlah kuadrat dan bukan jumlah saja, jumlah kuadrat residual dan bukan jumlah residual. Squared residual ini adalah kuadrat residual. Yang diminimumkan, saya ulangi, adalah kuadrat residualnya, bukan jumlah residual. Kenapa? Karena jika hanya residual ini nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Titik yang di atas garis ini memiliki nilai residual yang positif, sedangkan titik yang di bawah garis memiliki nilai residual yang negatif. Kalau ini nanti dijumlahkan, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, maka nanti jumlah residualnya ada yang positif 9 misalnya, ada yang negatif 9, ada yang positif 1, ada yang negatif 1. Nanti kalau dijumlah totalnya sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian kenapa digunakan squared residual tadi? Jumlah kuadrat. Karena nilai yang positif kalau dikuadratkan ya hasilnya akan positif, nilai yang negatif akan menjadi positif. Seperti ini. Jadi kita concern ke nilai residual dalam bentuk besarannya, bukan nilai positif negatifnya. Itulah yang akan diminimumkan. Jadi mau di atas ataupun di bawah garis, kita concernnya ke jarak titik ke garis. Jarak titiknya ke garis, bagaimana besarnya gitu. Makanya perlu dikuadratkan agar yang negatif menjadi positif.
Maka yang tadinya suatu garis lurus dari titik ke garis regresi menjadi kotak seperti ini. Nah, setelah dikuadratkan maka gambarannya menjadi kotak seperti ini. Besarnya jumlah kuadrat. Besarnya kuadrat residual ini digambarkan dengan kotak-kotak yang berwarna hijau ini. Nah, kotak-kotak yang berwarna hijau ini yang akan dicari nilai minimum. Jadi garis mana yang memberikan hasil kotak-kotak warna hijau ini yang bernilai minimum? Apakah garis yang hijau ini ataukah garis yang akan saya gambar merah ini? Nah, garis mana? Ini contoh saja ya, ada dua opsi garis misalnya. Yang mana? Yang satu atau yang kedua? Kita pilih yang kalau titik ini dicerminkan ke garis regresi, maka dia memberikan kuadrat residual yang paling minimum untuk seluruh observasi. Begitu. Dan ada banyak sekali peluang garis mana yang bisa dipilih. Terus bagaimana cara menghitungnya, cara membandingkan apakah semua garis harus dihitung errornya? Oh tidak, kita akan mempelajari ini yaitu ada konsep minimisasi ya. Minimisasi di matematika ada proses minimisasi. Jadi dari rumus ini, nah ini rumus ini, nanti E ini akan didetailkan lagi bahwa rumusnya adalah apa? Yang ini. Maka nanti jumlah dari YI dikurangi B0 dikurangi W kuadrat ini akan diminimumkan. Caranya adalah dengan meminimumkan terhadap B0 dan terhadap B1 masing-masing secara parsial. Ini di luar pembahasan kita. Dan kalau ingin mempelajari itu ada di sini alamat salah satu penjelasan tentang caranya meminimumkan proses minimisasi ini sehingga mendapatkan rumus sebagai berikut. Jadi dari proses minimisasi didapatkan rumus untuk B1 adalah ini rumusnya, kovarian XY dibagi dengan varian X, dan untuk rumus intercept ini didapatkan setelah dapat B1-nya dengan rumus Y rata-rata dikurangi dengan B1 dikali X rata-rata. Simbol seperti ini sama dengan Y prediksi. Kalau garis di atasnya sama dengan rata-rata atau Y bar ya, ini rata-rata. X bar berarti dia X rata-rata. Seperti itu. Baik, demikian penjelasan tentang konsep regresi OLS. Semoga bermanfaat dan bisa mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.